Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 501153088. Kali ini saya akan membahas diskusi sesi ke-11 MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dari 10 model pembelajaran terpadu, model manakah yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini? Dalam berbagai literatur dikenal 10 model pembelajaran terpadu menurut Fogarty, antara lain fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, tiered, integrated, immersed, dan networked. Model yang paling relevan dengan kurikulum Indonesia saat ini, kurikulum ke-13 dan kurikulum merdeka, yaitu pertama untuk pembelajaran kurikulum ke-13, model yang sesuai yaitu model webbed atau jaring laba-laba. Alasannya karena kurikulum ke-13 dan kelas awal kurikulum merdeka menekankan pembelajaran tematik di SD. Model webbed mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema besar sesuai karakter pembelajaran tematik terpadu. Guru memulai dari tema lalu mengembangkan subtema dan kegiatan berbagai mapel. Model integrated ya atau terpadu antar disiplin relevan terutama untuk kurikulum merdeka. Pendekatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini menggunakan model berbasis proyek lintas disiplin. Tema proyek menuntut siswa menghubungkan konsep dari berbagai disiplin secara konsisten. Bagaimana tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik terpadu? Yang pertama, tujuan pembelajaran tematik terpadu yaitu mengembangkan kompetensi siswa secara holistik. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga, membantu siswa berpikir kontekstual dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengurangi kejenuhan karena belajar dalam tema yang menyenangkan dan dekat dengan dunia siswa. Yang kelima, mengoptimalkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Fungsi pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, mempermudah pemahaman konsep melalui tema yang konkret. Menghemat waktu karena beberapa kompetensi dicapai dalam satu rangkaian kegiatan. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, meningkatkan sikap sosial, kolaborasi, dan keterampilan komunikasi. Landasan pembelajaran tematik terpadu yang pertama yaitu landasan filosofis, ada konstruktivisme, progresivisme, dan humanisme. Kemudian landasan psikologinya, perkembangan kognitif siswa menurut John Piaget. Kemudian psikologi belajar bermakna, Ausubel ya. Landasan yuridis yaitu Permendikbud nomor 67/70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD sampai dengan SMA. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua, memberi pengalaman langsung, direct experience. Yang ketiga, pemisah mata pelajaran tidak terlalu terasa. Yang keempat, tema bersifat fleksibel. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, mendorong keterpaduan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan KI 1 sampai dengan 4 pada kurikulum ke-13. Yang ketujuh, menggunakan pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan atau biasa kita kenal dengan 5M. Rambu-rambu pelaksanaan.
Yang pertama, tema dipilih sesuai dengan kedekatan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar bersifat aktif, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Penilaian dilakukan secara autentik, bisa melalui portofolio, kinerja, proyek, dan sikap. Yang keempat, guru harus menyusun jaringan tema dan pemetaan KD dengan jelas. Yang kelima, materi tidak diberikan secara terpisah berdasarkan mapel, tetapi dalam rangkaian kegiatan tematik. Tahapan pembelajaran tematik terpadu mengacu pada pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu adanya perencanaan. Di sini dalam perencanaan kita memilih tema, kemudian menganalisis KI atau kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar untuk kurikulum ke-13. Membuat jaringan tema, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan media pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan pendahuluan, dan pendahuluan kita akan melaksanakan apersepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Kemudian pada kegiatan inti model pembelajaran aktif, kemudian kita tambahkan dengan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Pada tahap kegiatan penutup, kita melaksanakan refleksi, kemudian melaksanakan tindak lanjut. Bagaimana pula penilaiannya? Penilaian dilaksanakan dengan proses dan hasil belajar atau autentik, laporan perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian portofolio dan rubrik kinerja. Perbedaan antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, untuk pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi atau yang biasa kita kenal dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian fokus pada scientific approach atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran cenderung lebih terstruktur dan sama di seluruh Indonesia. Kemudian untuk kurikulum Merdeka, ini berbasis kompetensi esensial dan pengembangan karakter atau biasa yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel, diferensiasi, dan sesuai kebutuhan siswa. Kemudian guru memiliki kebebasan lebih dalam memilih metode dan materi. Kemudian yang kedua, struktur materi dan konten. Untuk kurikulum 2013 ini materi relatif padat. Kemudian banyak mata pelajaran dan kompetensi yang harus dicapai. Penekanan pada integrasi pengetahuan lintas mata pelajaran. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, materi dibuat lebih simpel, esensial, dan fokus pada kompetensi inti. Kemudian beban belajar siswa dikurangi. Ada opsi mata pelajaran pilihan untuk di tingkat atas atau SMA, misalnya sesuai minat dan bakat, bukan lagi IPA atau IPS. Yang ketiga, penilaian. Untuk kurikulum 2013, penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian penilaian administrasi lebih banyak seperti rapor yang menggunakan narasi, kemudian portofolio, dan lain-lain. Ujian nasional atau UN dulu menjadi standar meskipun sekarang sudah dihapus. Kemudian untuk kurikulum Merdeka, penilaian lebih sederhana dan fokus pada kompetensi dan proses, menggunakan asesmen formatif atau penilaian untuk belajar. Tidak ada penekanan pada UN, hanya asesmen nasional sebagai pemetaan, bukan penentu kelulusan.
Bagaimana peran guru? Dalam kurikulum K13 atau 2013, guru mengikuti struktur kurikulum dan buku teks yang sudah ditetapkan. Kemudian inovasi terbatas karena semua sekolah memakai standar yang seragam. Sedangkan kurikulum Merdeka, guru lebih bebas menyusun modul ajar, perangkat ajar, dan strategi pembelajaran, dan mendorong kreativitas guru dan penyesuaian dengan konteks lokal. Yang kelima, pembelajaran di SD. Untuk kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik integratif untuk semua kelas. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka yang menggunakan tematik itu hanya di kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai dengan 3. Sedangkan kelas tinggi 4 sampai dengan 6 boleh menggunakan mata pelajaran terpisah dengan konten lebih sederhana. Penguatan karakter. Untuk kurikulum 2013 ada yang namanya PPK atau penguatan pendidikan karakter, itu terintegrasi dalam pembelajaran. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, karakter itu berfokus pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk K13 ini tidak ada. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ada P5 dengan tema tertentu, misalnya perubahan iklim, kewirausahaan, suara demokrasi. Kemudian pembelajaran berbasis proyek dalam beberapa minggu khusus. Penerapan kurikulum Merdeka di SD Negeri 006 Sungai Empat. Penerapan kurikulum Merdeka di SD Negeri 000 Sungai Empat dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi sekolah, karakter peserta didik, dan kesiapan guru. Penerapan kurikulum Merdeka dilaksanakan pada tahun 2024 untuk kelas 1 dan kelas 4. Kemudian pada tahun berikutnya semua jenjang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Sekolah berupaya menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, menyenangkan, dan berpihak pada murid sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Guru-guru di SD Negeri 006 Sungai Empat menerapkan pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar siswa. Kemudian menggunakan berbagai metode seperti diskusi, permainan edukatif, pembelajaran berbasis proyek, dan kegiatan praktik. Menghubungkan materi dengan konteks lingkungan sekitar seperti kegiatan sekolah, budaya lokal, dan aktivitas masyarakat di Sungai Empat. Pendekatan diferensiasi sering digunakan, misalnya memberi tugas dengan tingkat kesulitan berbeda atau memberi waktu tambahan untuk siswa yang membutuhkan. Demikianlah hasil diskusi pada sesi 11 untuk studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara yang bisa saya sampaikan kali ini. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.